Selamat malam teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dalam channel saya. Saat ini saya akan memberikan satu tutorial tentang cara digitasi. Nah, mungkin teman-teman semua ataupun sebagian sudah sering mendengar istilah atau kata digitasi. Jadi saya punya sedikit materi tentang digitasi, kita lihat dulu. Nah ini saya pinjam dari modul dasar ArcGIS 10 yang sempat juga saya gunakan dalam memberikan pelatihan terkait ArcGIS beberapa tahun lalu. Nah di sini dibilang bahwa digitalisasi atau digitizing ini adalah satu proses untuk mengkonversi future ke dalam format digital. Nah, atau dengan kata lain, digitalisasi merupakan salah satu cara untuk membuat future data atau data digital yang baru. Nah, atau yang sekarang ini sering kita kenal dengan nama SHP ya, atau shape file. Nah, teman-teman, ada beberapa cara untuk melakukan digitasi terhadap future data tadi atau data digital ataupun shape file yang baru tadi. Nah, itu yang pertama adalah melakukan digitalisasi pada layar. Jadi maksudnya adalah seperti yang akan kita lakukan sebentar nanti. Jadi melakukan digitasi pada layar PC ataupun pada layar laptop kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melakukan digitalisasi pada hard copy dari satu peta. Jadi maksudnya kita akan melakukan digitasi pada peta yang sudah menjadi hard copy atau biasanya sudah dalam bentuk file JPEG seperti itu. Nah, ini sebelum kita melakukan proses digitasi tentunya ada yang dinamakan proses georeferencing. Nah, jika kita akan melakukan satu digitasi pada peta yang sudah berupa hard copy, jadi maksudnya georeferencing kita akan memasukkan terlebih dahulu atau kita akan menyeting terlebih dahulu referensi koordinat dari peta yang sudah berupa hard copy tadi, seperti itu, karena itu adalah file JPEG mentah. Jadi kalau dalam proses perpetaan itu harus melalui yang namanya georeferencing terlebih dahulu. Nah, untuk georeferencing sendiri mungkin nanti akan saya jelaskan ke depan ya, georeferencing pada peta yang sudah memiliki format JPEG atau yang sudah berupa hard copy. Nah, itu teman-teman mungkin sedikit mengenai digitasi. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya, untuk supaya mudah dimengerti saja, bahwasanya adalah digitasi ini merupakan satu cara untuk membuat future data ataupun data digital yang baru seperti itu, atau shape file yang baru. Nah, jadi pada shape file ini nantinya kita akan memiliki atribut data yang baru juga, seperti bisa kita lihat dalam atribut tabelnya nanti. Nah, untuk beberapa pekerjaan yang saya lakukan, digitasi ini atau digitalisasi ini sering saya gunakan. Nah, contohnya untuk membuat beberapa tipe tutupan lahan, misalnya seperti pemukiman atau area terbangun ataupun area yang bervegetasi, persawahan dan sebagainya, seperti itu. Jadi di situ akan ada atribut data baru ya setelah kita melakukan proses digitasi. Atribut datanya itu ya itu tadi, seperti tipe-tipe penggunaan lahan dan sebagainya. Itu kita bisa dapatkan lewat proses digitasi. Nah, kita langsung saja masuk pada materi utama ya. Kita akan langsung mempraktekkan. Jadi mungkin sedikit saja ya saya praktekkan. Saya tidak terlalu banyak mengulas dalam praktek tentang proses digitasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikuti saja. Jadi yang saya digitasi ini tidak banyak ya, hanya untuk memenuhi kebutuhan tutorial saja. Yang jelas untuk proses dan langkah-langkahnya tetap sama jika teman-teman akan melakukan proses digitasi itu. Nah, oke, kita masuk saja pada tampilan ArcGIS ya. Oke, di sini saya sudah buka. Nah, ini tampilan ArcGIS. Nah, di sini saya punya citra satelit ya. Sini ada citra satelit resolusi tinggi. Nah, kurang lebih resolusi sekitar 30 meteran lah ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oke, saya punya citra satelit resolusi tinggi. Ini adalah citra spot. Jadi citra spot 67 khusus Provinsi Gorontalo. Jadi saya ambil di lokasi sini saja ya sebagai contoh. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini dari sini kita sudah bisa melihat ya penampakan
kita sudah bisa melihat penampakan di sini beberapa tipe penggunaan lahan. Tentunya nanti saya akan coba digitasi ya. Nah, saya akan coba digitasi. Jadi untuk prakteknya saya akan berikan tutorial dari awal kita membuat future data atau data digital baru sampai pada akhirnya kita melakukan proses digitasi. Nah, oke, sekarang kita masuk di langkah yang pertama, teman-teman. Kalau kita sudah berada di tampilan seperti ini, mungkin teman-teman juga memiliki citra satelit yang sama, bebas ya. Citra satelit teman-teman, apakah teman-teman mau skala kecil ya? Skala kecil maksudnya misalnya teman-teman hanya mau di kompleks tempat tinggal teman-teman saja, ataupun skala besar, terserah. Jadi lewat tutorial ini saya hanya mengambil ini saja, mengambil sampel ya lokasi inilah ya. Oke, bisa kita lihat. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ada beberapa tipe penggunaan lain. Oke, saya mulai ya. Jadi untuk memulai proses digitasi, kita akan membuat seperti tadi ya, seperti tadi di sini. Nah, ini kita akan membuat future ya, atau future data digital yang baru, atau bahasa kerennya saat ini adalah shape file atau SHP baru, seperti itu, untuk sebelum kita memulaikan proses digitasi. Jadi cara untuk membuat shape file atau future data yang baru, nah maksudnya untuk apa ya, untuk agar lebih mudah lah ya. Jadi kita buat folder baru saja agar lebih mudah untuk kita mencari. Nah, sebelum kita membuat save file, kita buat folder baru dulu. Jadi kalau di sini ada beberapa tampilan ya. Nah, yang akan kita klik adalah di sini ya, katalog. Nah, ini bisa kita lihat katalog. Jadi kita klik saja. Nah, kemudian saya akan membuat ya, misalnya ya saya taruh di data E saja. Oke, data E. Kemudian saya di sini sudah punya sih foldernya. Ini oke, MyGIS. Oh sorry, saya pilih yang My Video. Mana My Video saya? Nah, ini saya ada folder My Video. Sorry, saya ada folder My Video. Kemudian ini saya pilih ArcGIS. Ini folder saya ya. Nah, kemudian saya pilih ini folder. Nah, kemudian sini saya pilih latihan. Nah, oke, saya taruh di sini. Nah, jadi teman-teman bebas juga mau buat folder sendiri, terserah, atau mungkin ada folder yang sudah teman-teman sediakan. Nah, di sini kebetulan ada folder yang sudah saya sediakan. Jadi ketika kita sampai di sini di folder baru ini ya, jadi tinggal kita klik kanan di sini ya, teman-teman. Jadi perhatikan. Nah, ini adalah proses untuk membuat save file baru. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikuti. Oke, saya klik kanan tadi ya, atau right click ya. Kemudian di sini ada new, teman-teman bisa lihat. Nah, setelah kita sorot new, akan ada tampilan seperti ini, teman-teman. Ada folder, ada file geodatabase dan sebagainya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, nah di sini, nah ini ada yang namanya new save file. Nah, ini adalah proses awal ya. Ini adalah merupakan proses yang tentunya yang paling awal untuk kita memproduksi atau kita membuat satu save file baru. Nah, jadi kita lihat sini ada yang namanya new save file. Jadi teman-teman bisa lihat ya, setelah kita sorot ini ada tulisan itu. Nah, ada tulisan itu new save file ya. Create a new save file. Jadi buat save file baru. Seperti itu. Jadi kita klik saja. Nah, kita akan dibawa ke tampilan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk digitasi ini sendiri perlu teman-teman ketahui bahwa ini disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi mungkin misalnya kita akan mendigitasi satu area yang akan kita hitung luasannya seperti itu, atau bahasa kerennya adalah akan berbentuk poligon seperti itu. Poligon, ada yang poligon terbuka, ada pun yang poligon tertutup seperti itu. Nah, kita akan menggunakan beberapa tools tentunya yang akan kita gunakan untuk mendigitasi satu area atau area tersebut yang pada nantinya akan kita digitasi. Nah, ini teman-teman saya sudah, setelah membuat save file baru tadi, saya dibawa di tampilan seperti ini. Teman-teman bisa lihat sini ada create new save file ya, seperti yang sudah di tadi setelah kita sorot tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi
di sini ada nama save file ya. Di sini ada nama save file, nama apa yang akan kita namai di sini. Kemudian di sini ada tipenya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita ya, apabila kita akan mendigitasi suatu area yang nantinya berbentuk poligon dan akan kita hitung luasannya. Nah, di sini kita tentunya menggunakan tipe poligon seperti itu. Jadi di sini ada berbagai macam tipe teman-teman, ada tipe point, ada tipe polyline, kemudian tipe poligon. Jadi point ini adalah titik ya. Jadi kalau sekedar kita menandakan berupa titik saja, jadi bisa kita pilih yang point. Kemudian sini ada polyline. Jadi polyline ini biasanya kita gunakan untuk mendigitasi misalnya jalan, pokoknya semua yang berbentuk garis, baik itu jalan ataupun sungai dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itu ada point, ada polyline. Nah, kemudian di sini ada yang namanya poligon. Nah, jadi poligon itu suatu area ya. Nah, jadi area yang akan kita digitasi yang kemudian kita akan hitung luasannya. Seperti itu. Kemudian sih ada multi point, ada multi patch. Jadi yang saya sering gunakan ya 3 inilah ya. Jadi 3 ini. Jadi coba kita akan bahas 3 ini ya. Jadi dari point, polyline dengan poligon. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan poligon. Jadi kita akan mendigitasi satu area tentunya berbentuk poligon dan nantinya kita akan hitung luasannya seperti itu. Nah, jadi kita mulai dulu dengan poligon sebelum nanti kita akan lanjutkan dengan point dan polyline. Jadi kita mulai dulu poligon seperti ini, kita klik ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk nama kita namai saja ya. Misalnya saya akan mendigitasi misalnya kita namai vegetasi gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya namai vegetasi. Nah, kemudian tadi sudah save file name ini, kemudian ada feature tipenya atau tipe apa ya, construction toolsnya. Nah, di sini sesuai dengan kebutuhan kita tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian di sini ada spatial reference. Nah, di sini kita akan memasukkan referensi koordinatnya. Jadi sebelum tentunya pada saat kita membuat satu save file baru, satu hal yang jangan sampai kita lewatkan teman-teman adalah spatial reference, karena ini sangat menentukan sekali, atau ini sangat penting sekali ya, untuk kita jangan sampai kita tidak teliti ya, dan kita tidak memasukkan referensi koordinat, karena akan berakibat fatal terhadap data save file baru yang sudah kita buat seperti itu. Nah di sini kita akan masukkan koordinat spatial reference. Jadi biasanya kita masukkan koordinat itu sesuai dengan zona ya. Kalau kita pernah belajar zona-zona ya, zona-zona di seluruh Indonesia, baik zona utara maupun lintang utara ataupun bujur timur. Jadi di sini saya menggunakan tentunya zona wilayah untuk Provinsi Gorontalo seperti itu. Nah, kalau zona wilayah untuk Provinsi Gorontalo itu dia ada di 51 North atau 51N atau 51 lintang utara seperti itu. Nah, teman-teman juga menyesuaikan seperti itu. Jadi teman-teman menggunakan referensi koordinat sesuai dengan zona yang ada di wilayah teman-teman. Nah, kalau saya akan menggunakan zona 51. Jadi kita lihat di sini ada edit, tinggal kita klik saja. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada geographic coordinate system dan ada project coordinate system. Nah, kita pilih yang project teman-teman. Kita double klik. Nah, di sini kita akan lihat juga ada beberapa folder. Di sini ada banyak ya. Nah, kita cukup pilih satu saja untuk kita mencari zona kita, yaitu kita masuk di UTM sini. Nah, kita klik OK. Kemudian kita masuk di WGS 84. Sini ada WGS 72, sini ada WGS 84. Nah, kita pilih yang ini, WGS 84. Jadi selamanya WGS 84 ya teman-teman, untuk mengisi referensi koordinat di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, setelah WGS 84, sini ada North, ada South. Nah, ada North, ada South seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah Northern. Jadi Northern ini adalah lintang utara seperti itu ya. Jadi nah ini
di sini adalah zona north semua teman-teman, jadi tinggal kita lihat saja di mana yang masuk dalam zona mana yang masuk dalam wilayah kita seperti itu. Nah, di sini ada zona 51N teman-teman. Nah, untuk wilayah Gorontalo sendiri ini sama ya, kira-kira sama dengan wilayah Sulawesi Utara lah ya. Sama-sama menggunakan zona wilayah 51 Utara atau 51N. Jadi saya pilih 51N. Nah, di sini ada datanya teman-teman bisa lihat. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita oke. Ya, seperti itu. Nah, dia masuk di sini. Nggak masuk di sini. Jadi kalau sudah masuk di sini berarti sudah aman. Seperti itu. Ya, kita periksa lagi dari atas. Saya vegetasi. Kemudian di sini tipenya atau construction toolsnya kita ambil yang polygon itu untuk mendigitasi suatu area. Nah, kemudian di sini spatial reference sudah diisi. Oke, kita oke. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat di sini teman-teman, kita sudah memiliki satu future data ya, atau satu data digital ataupun satu save file baru seperti itu. Nah, ini akan kita gunakan untuk digitasi sebentar nanti. Nah, oke. Kemudian yang berikut misalnya kita buat lagi save file yang baru. Nah, kita buat lagi save file yang baru di sini. Kita new sama langkahnya. Nah, kita namakan misalnya areal terbangun ya. Itu terbangun. Oke. Kemudian untuk feature tipenya kita pilih polygon. Ya, untuk spatial reference-nya sama, project, kemudian ITM, kemudian kita pilih GS84, kemudian kita ambil yang zona 51 sama teman-teman prosesnya. Nah, seperti ini. Ya, oke. Sip, sudah masuk, tinggal kita oke. Nah, kita sudah memiliki dua teman-teman. Kita sudah memiliki dua feature data baru ya. Seperti ini, atau data digital ataupun save file baru. Nah, oke. Kemudian yang berikut kita new lagi, kemudian kita save file. Nah, sekarang kita pilih point untuk construction toolsnya. Nah, kita coba point ini ya, tipenya kita coba point. Nah, kita akan mencoba menandakan lokasi-lokasi yang bisa kita tandakan sebagai satu titik. Seperti itu. Nah, di sini misalnya saya kasih nama apa ya, pemukiman, seperti itulah ya, pemukiman. Oke. Kemudian contoh ya, itu adalah contoh. Jadi kita edit, kita masukkan referensi koordinatnya sama teman-teman, sama langkahnya. Oke, GS84 yang north, kemudian kita ambil yang 51 ya, seperti ini. Nah, oke. Ya, kita oke. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, kita sudah memiliki tiga future data atau data digital baru dengan memiliki dua bagian data save file atau dua bagian future data digital baru, yaitu yang pertama adalah yang areal terbangun ini, areal terbangun dengan vegetasi ini adalah sama untuk tipenya yaitu polygon atau polygon area. Itu kemudian yang pemukiman ini tipenya adalah point, seperti itu. Jadi kita sudah memiliki dua tipe ya. Oke. Dua tipe future data atau data digital yang akan kita gunakan dalam proses digitalisasi sebentar nanti. Kemudian yang terakhir adalah kita buat future data yang berupa garis atau line. Nah, seperti ini. Misalnya kita namakan jalan saja. Jalan. Oke. Nah, tadi point, tadi polygon sudah, sekarang adalah polyline. Oke, kemudian referensi koordinatnya masih sama seperti yang awal-awal tadi. Kita ambil UTM GS84, kemudian north, kita ambil zona 51 ya. Nah, oke.
Kita oke saja. Ya, jadi kita sudah memiliki future data jalan, kemudian di sini ada poin pemukiman, kemudian ada area vegetasi dan area terbangun. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan memulai satu persatu teman-teman, kita akan digitasi. Oke. Nah, ini kita auto hide saja. Nah, kita lihat yang ini, table of content. Nah, di sini teman-teman future data baru yang sudah kita buat tadi akan secara otomatis muncul pada table of content. Seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat, nah, di sini ada pemukiman, ada jalan, area terbangun, ada vegetasi. Nah, kita akan digitasi satu persatu teman-teman. Mungkin lokasi-lokasinya mewakili saja ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi sendiri sesuai dengan visualisasi teman-teman terhadap citra satelit yang teman-teman punya pada saat akan melakukan proses digitasi. Nah, untuk melakukan proses digitasi, teman-teman lihat ini. Di sini ada menu editor. Jadi kalau misalnya saya close, kalau misalnya menu editor ini mati, teman-teman lihat tidak ada di sini. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, hanya perlu dicari di sini. Teman-teman bisa lihat di toolbar, teman-teman bisa memunculkannya kembali ini yang editor. Nah, berarti dia kan tidak tercentang di sini. Jadi teman-teman bisa memunculkannya kembali, teman-teman centang saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia sudah muncul kembali. Ya, oke kan? Jadi saya taruh sini saja. Nah, oke, untuk memulai proses digitasi, kita klik editor, kemudian kita start editing. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat tools-tools di sini juga sudah aktif, yang akan membantu kita sebentar nanti pada saat akan melakukan proses digitasi. Hanya ada beberapa saja yang belum aktif ya teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, ini karena kita belum kita belum memasukkan ya, atau kita belum start pada poligon atau polyline ataupun poin yang akan kita gunakan dalam proses digitasi. Nah, tapi di sini sudah kita start tadi. Oke. Nah, kita lihat di sini setelah kita start, di sini akan muncul stop, kemudian di save. Nah, ini akan kita lakukan pada saat kita memulai dan pada saat kita akan mengakhiri ya proses digitasi nanti. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah start, kemudian sudah muncul seperti ini, kita tinggal masuk di sini. Kita lihat ini ada yang namanya create future. Ya, ini teman-teman bisa lihat create future. Jadi future data digital tadi atau SAP baru tadi yang sudah kita buat ini, setelah kita start editing tadi, dia akan muncul otomatis di sini. Nah, ini create future ya. Saya tampilan create future. Nah, kalau seandainya ini hilang, saya coba hilangkan seperti itu. Jadi dia tidak muncul di sini. Jadi saya hilangkan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Tinggal dicari di sini. Kita editor saja. Kemudian kita masuk di editing Windows. Nah, kita munculkan di sini create future. Oke. Nah, seperti ini. Muncul teman-teman. Ya, sekarang kita mulai satu persatu ya. Kita digitasi, misalnya areal terbangun. Seperti itu. Nah, areal terbangun kita akan digitasi. Oh iya, sorry. Jadi pada saat di tampilan create future ini, nah kita bisa melihat masing-masing save file yang sudah kita buat tadi. Setelah kita klik, maka kita lihat di sini di construction tool, dia akan otomatis ada tools-tools seperti ini. Nah, di sini ada polygon, ada rectangle, ada circle dan sebagainya. Nah, ini adalah tools-tools yang nantinya kita akan gunakan ya dalam proses digitasi. Jadi misalnya saya klik areal terbangun. Nah, di sini akan otomatis muncul construction toolsnya seperti ini. Kemudian untuk jalan, nah di sini ada ketambahan line seperti itu. Jadi ini yang akan kita gunakan. Nah, misalnya pemukiman, nah di sini ada poin dan poin at end of line. Seperti itu. Jadi kalau pemukiman, construction tools yang akan muncul di sini adalah berupa poin seperti ini. Nah, kalau jalan seperti ini akan ada tambahan lainnya. Dan itu berupa garis, kemudian di bawah rectangle ada circle. Nah, kemudian kalau misalnya areal terbangun, nah otomatis ini ada polygon, ada rectangle, ada circle. Jadi kita sesuaikan saja. Misalnya kita akan digitasi areal terbangun dulu ya. Nah, oke, misalnya. Nah, di sini muncul polygon, muncul rectangle, muncul circle, circle. Jadi tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana.
Jadi misalnya saya gunakan yang rectangle ya, jadi bisa kita lihat kalau saya gunakan rectangle. Nah ini lihat kursornya ya, berubah bentuk menjadi seperti ini. Nah ada persegi kecil ya, semacam persegi kecil di sebelah tanda tambah ini, teman-teman bisa lihat. Jadi tekniknya adalah kita lihat yang mungkin berbentuk kotak ya. Kalau ada yang berbentuk kotak, jadi misalnya saya zoom ya, nah seperti ini. Nah ini kita lihat ada yang berbentuk kotak, jadi cukup kita buat begini. Jadi kita klik saja, klik tahan ya, klik kiri tahan, kemudian kita tarik, kemudian kita double klik. Nah seperti itu, seperti itu ya, seperti itu teman-teman. Oke, saya ini lagi, saya delete, sorry, sana ya, ulang rectangle. Nah kita lihat ya, oke, kita tarik, double klik seperti itu. Nah ulang ya, jadi areal terbangun rectangle. Jadi teman-teman bisa klik tahan saja yang klik kiri, kemudian klik kali kedua, kemudian tinggal ditarik. Nah seperti itu menggunakan rectangle ya. Jadi masuk di yang berikut, misalnya ini sama juga, terklik sekali, kemudian terklik 2 kali, langsung tarik. Nah seperti itu. Oke, kita klik, kita langsung tarik ya. Seperti itu penggunaan rectangle teman-teman ya. Jadi di sini juga sama, klik kali kedua, kemudian kita tarik ke samping ya, seperti itu. Oke, nah beda mungkin dengan poligon ya. Misalnya poligon ini areal terbangun sama. Nah saya ambil yang poligon. Nah kalau poligon dia modelnya akan seperti ini. Misalnya ini areal terbangun, saya digitasi poligon. Jadi poligon seperti ini teman-teman. Jadi kita hanya klik-klik seperti ini, klik kiri ya, ya seperti ini. Kita lihat dia akan berbentuk satu area. Nah kita sesuaikan dengan penampakan pemukiman yang ada di sini. Jadi kita tinggal mengikuti kontur seperti ini. Nah kita tinggal ikuti kontur. Nah setelah di sini misalnya kita tutup, kita double klik ya, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman proses digitasi. Nah kemudian kita akan mendigitasi areal terbangun, sudah areal terbangun, kemudian sini vegetasi ya. Nah sama juga vegetasi, tapi untuk vegetasi kebanyakan orang-orang menggunakan poligon, dan construction toolsnya poligon seperti ini. Kita pilih poligon, kemudian kita coba ya. Oke, misalnya mulai dari sini, nah kita tinggal ikuti kontur, klik kiri ya teman-teman, jangan klik kanan ya, seperti ini. Tinggal klik-klik saja mengikuti kontur di sini. Nah, mengikuti kontur yang ada dalam penampakan areal bervegetasi seperti yang ada di citra spot ini ya. Oke, nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, saya digitasi sebagian saja ya. Yang jelas metode ataupun tekniknya sama. Nah, misalnya sini sampai sini saya tutup, saya double klik. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah mendigitasi areal yang bervegetasi ya. Nah, kemudian kita masuk di pemukiman. Sini ya pemukiman. Kita lihat. Nah, oke, pemukiman construction tools berubah karena yang kita akan digitasi adalah berupa poin ya atau titik. Jadi ini kita coba ya, kita coba praktekkan pemukiman, kemudian kita pilih construction tools yang poin. Nah, oke, sini kita lihat teman-teman, bisa kita lihat ya perubahan terjadi di kursor. Sini teman-teman bisa lihat kursor saya ini seperti ada titik atau poin yang mengikuti kursor ya. Nah seperti ini. Ini tandanya tools point sudah aktif, jadi sudah siap digunakan. Jadi tinggal kita, nah seperti itu, tinggal kita titik-titik saja seperti ini. Nah, sini misalkan ya, nah, saya tinggal titik-titik. Nah
areal pemukiman ya, mungkin areal pemukiman yang jarang lah ya, jaraknya tidak terlalu berdekatan ya. Nah, oke, saya buat seperti ini. Nah, oke, anggaplah sudah ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah membuat kita sudah mendigitasi areal permukiman sesuai dengan save file yang sudah kita buat tadi, yaitu save file yang berbentuk poin ya, seperti itu. Nah, oke, kemudian yang berikut kita akan mendigitasi jalan. Nah, seperti ini jalan. Nah, kita klik saja. Nah, muncul construction tools, yang paling atas ada line, kita pilih saja. Nah, seperti itu. Oke, misalnya, oke, saya sorong dulu yang menggunakan ini pen. Nah, misalnya saya digitasi dari sini. Nah, ini ada penampakan jalan, teman-teman bisa lihat. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi sekali lagi klik jalan, kemudian pilih construction tools yang lain. Jadi untuk memulai proses digitasi teman-teman, jangan lupa ya, pada saat misalnya kita akan memulai mendigitasi areal terbangun, setelah kita klik, nah kita harus klik juga secara berbarengan yang construction toolsnya. Jadi setelah kita klik ini, kita klik ini, seperti itu. Setelah kita klik areal terbangun, kita klik rectangle, atau setelah kita klik areal terbangun, kita klik circle dan sebagainya, seperti itu. Jadi jangan lupa setelah mengklik ini, kita klik yang construction tool. Oke, kita lanjutkan di jalan ya. Ini saya klik, kemudian saya klik juga lain. Nah, kita mulai. Oke, nah di sini teman-teman ada yang menarik ya dari apa namanya? Dari ini. Saat kita mendigitasi jalan ya, kita lihat ada yang menarik, ada tools-tools yang akan saya tunjukkan ya. Nah, seperti ini tools-tools menarik yang akan saya tunjukkan. Jadi misalnya saya digitasi jalan, kita tinggal klik saja ya, klik seperti ini. Nah, mengikuti kontur jalan. Oke, seperti ini. Iya, kita lihat, tapen, sorong. Nah, seperti ini. Kemudian masuk lagi. Iya. Oke. Ini seterusnya. Ya, seperti itu. Tapen lagi. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada semacam belokan ya, semacam belokan begitu. Teman-teman bisa lihat semacam melengkung ya ini. Nah, di sini kita bisa gunakan ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa gunakan ini yang art segment. Jadi kita bisa masuk di sini. Jadi di sini ada tools, ada strike segment, kemudian di sini ada endpoint art segment, kemudian di sini ada midpoint dan sebagainya. Jadi kita masuk di sini. Nah, kita masuk di midpoint, kemudian kita pilih yang ini, art segment. Oke. Jadi kita masuk di midpoint, kita pilih art segment. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal saya kembali dulu ke straight ya. Seperti ini, tak. Kemudian kita klik yang ini, art segment tadi. Seperti itu, kita klik dulu. Kita klik awal. Ya, kemudian kita lengkungkan seperti ini. Ya, agar dia mengikuti kontur kan. Jadi kita kembali lagi ke straight. Setelah kita art segment tadi untuk melengkungkan, kita kembali lagi ke straight. Ya, garis normal ya. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat bentuk ini agak melengkung ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ikut. Nah, seperti itu teman-teman, tools yang biasanya sering kita gunakan. Nah, di sini ada yang melengkung juga. Nah, oke. Kita lihat. Nah, agar garisnya melengkung seperti tadi, kita pilih art segment. Sekali klik, kemudian kita lengkungkan. Oke. Kita lengkungkan sampai situ. Ya, terus kita kembali ke garis normal. Straight segment. Tak, oke. Kalau sudah sampai di ujung kita tutup. Double klik. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita auto hide dulu. Nah, menu editor kita naikkan ke atas.
sorry, editor ini ya, kan sini dulu. Oke. Mouse-nya sensitif ya teman-teman. Oke, kita pen seperti ini, kita zoom out. Nah ya, kalau sudah seperti ini jangan lupa kita masuk di editor, karena tadi kita start editing, sekarang kita stop ya. Nah seperti ini, sekarang kita save, kemudian kita stop ya, seperti ini teman-teman. Coba kita matikan citra spot kita ya. Nah seperti ini. Oke, proses digitasi sudah selesai, dan mungkin teman-teman jika ingin menghitung luasannya, misalnya ini areal terbangun, teman-teman bisa hitung luasannya berapa hektar misalnya yang sudah kita digitasi tadi. Jadi di sini kita klik kanan misalnya di areal terbangun, kemudian kita pilih open attribute table. Nah seperti ini, kita bisa lihat areal terbangun ya. Nah areal terbangun, kemudian kita pilih table option, kita add field, artinya kita akan tambah satu kolom baru di sebelah ya, sebagai satu atribut data baru. Sini ada name fieldnya, kemudian ada tipe, misalnya kita pilih yang double ya, untuk menghitung luasan itu. Kalau bukan float dia double, tapi yang sering digunakan adalah double. Nah kita pilih saja, kemudian misalnya name fieldnya kita kasih luas AA, seperti itu. Oke. Nah sini akan muncul field baru, teman-teman bisa lihat. Nah jadi sini kita klik kanan saja, kita klik kanan, kemudian kita kita klik kiri ya, kita klik kiri untuk memblok ya, memblok ini sehingga dia berwarna seperti ini. Kemudian setelah kita klik kiri, kita klik kanan ya. Di sini ada pilihan untuk kita menghitung luas, yang biasa digunakan adalah ini, kalkulator geometri. Nah seperti itu, kemudian kita yes. Oke. Nah di sini teman-teman ada pilihan ya. Ya kalau sudah seperti ini bentuknya di sini tidak usah dirubah-rubah, karena seperti ini tadi dia mengikuti zona ya, karena ini adalah merupakan zona kita, zona 51M itu Provinsi Gorontalo. Nah kalau mengikuti zona teman-teman, pasti yang akan muncul di sini adalah berdasarkan zona teman-teman, zona wilayah yang teman-teman sudah setting tadi di spatial reference. Nah seperti itu. Nah di sini tidak usah diubah, hanya saja di sini ya, di unit ya, unit satuannya kita mau yang square meter atau meter persegi, atau kita mau yang hektar. Jadi tinggal kita pilih. Nah di sini ada square meter, ada square kilometer, kemudian ada square decimeter. Nah ribet lah ya. Jadi kita pilih antara hektar dengan square meter aja. Jadi kita pilih hektar ya. Seperti itu. Yang sangat lazim digunakan itu adalah hektar untuk menghitung luas. Kemudian kita oke. Kemudian kita yes. Nah seperti ini. Kita sudah menemukan luas ya. Luas ini adalah luas masing-masing yang sudah kita digitasi tadi. Nah seandainya teman-teman mau menggabungkan dari feed 0 sampai 4 ini, bisa teman-teman, supaya tidak terkesan satu-satu seperti ini ya, supaya kita juga mudah untuk membaca luasannya. Jadi luasannya secara keseluruhan. Nah kita gabung dulu. Oke, kita gabung dulu. Berarti kita harus start editing lagi ya, di menu editor di sini. Nah, saya start editing lagi. Nah seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal select teman-teman, kita blok. Kita klik mulai dari atas, kemudian kita tekan shift, kemudian kita blok sampai di bagian fit 4. Nah seperti ini. Jadi saya ulangi, kita klik, kemudian kita tekan shift, tahan, kemudian kita blok sampai di sini di fit yang nomor 4 ini. Nah dia akan terselect semua, teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman bisa lihat yang ada di sini ini secara otomatis akan terselect. Nah kemudian kita masuk di editor, kita pilih merger. Nah jadi merger ini adalah akan menggabungkan seperti itu. Jadi merger ini adalah penggabungan ya, penggabungan dari future data yang mungkin tadi bentuknya satu persatu ya, kita digitasi, jadi akan kita gabungkan. Nah, oleh karena itu kita pilih merger seperti ini. Nah kalau muncul seperti ini, tinggal kita pilih OK. Nah dia akan tergabung teman-teman.
secara otomatis. Kemudian kita masuk lagi di editor, kita save, kita stop. Nah, seperti itu. Nah, untuk luasan, karena kita sudah gabungkan, berarti kita harus hitung lagi ya. Tentunya kita hitung lagi, tapi bedanya tadi satu persatu, ya masih satu persatu future datanya sekarang sudah digabungkan, sehingga luasan yang akan tampil di sini adalah luasan secara keseluruhan area yang sudah kita digitasi tadi. Nah, sama teman-teman prosesnya, kita klik kiri, kemudian kita klik kanan. Nah, seperti ini, kita pilih lagi calculate geometry, kemudian yes. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Sama di sini aja yang kita rubah unit, kita pilih hektar ya. Nah, seperti itu, kemudian kita oke, yes. Nah, ini teman-teman luasan secara keseluruhan. Jadi kita bisa lihat 0,63 sekian. Nah, jadi itu untuk areal terbangun ya. Jadi dimisalkan ya, semuanya ini dimisalkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman nanti untuk mendigitasi misalnya beberapa tipe tutupan lahan atau beberapa tipe penggunaan lahan seperti itu. Oke, saya close. Kemudian kita akan coba hitung yang sini, yang area bervegetasi ya, sama juga ya, kita klik kanan, kemudian kita open atribut. Nah, di sini fieldnya masih kosong. Nah, di sini kebetulan kita hanya mendigitasi satu area saja ya untuk yang vegetasi. Jadi tidak sama dengan areal terbangun tadi. Kalau di areal terbangun tadi ada beberapa bagian yang kita digitasi. Jadi sehingga data yang otomatis tertera pada atribut tabelnya itu ada beberapa future data. Nah, sehingga kita harus gabungkan dulu. Nah, tapi untuk vegetasi kita lihat hanya ini saja ya, hanya ini saja yang kita digitasi tadi. Jadi di sini untuk atribut tabelnya tidak terkesan banyak ya, tidak satu persatu, karena hanya satu areal saja yang kita digitasi. Nah, oleh karena itu kita langsung hitung saja luasannya. Nah, ini kita akan langsung dapat luasan secara keseluruhan. Jadi sama juga tabel option, kita pilih add field, kemudian di sini luas juga ya, luas A. Kemudian tipenya sama, pakai double, kemudian oke. Nah, kalau seperti ini sama juga proses dengan yang tadi kita menghitung areal terbangun. Kita tinggal klik kiri, kemudian kita klik kanan, kemudian calculate geometry, yes. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kita ubah hektar, unitnya kita gunakan hektar. Nah, seperti itu. Oke, kita oke saja, yes. Nah, ini dapat ya luasan untuk areal bervegetasi itu sekitar 8,32 atau 8,33 hektar. Nah, seperti itu teman-teman cara menghitung luasnya. Nah, kemudian untuk jalan juga ya, jalan bisa kita hitung panjangnya. Bisa kita lihat. Nah, di sini jalan kita hitung panjangnya. Sama juga prosesnya teman-teman. Kita right click di sini, kemudian kita pilih open attribute table. Nah, di sini juga jalan hanya satu arah saja ya, hanya satu arah yang saya digitasi. Nah, tidak ada di bagian-bagian lain. Jadi pada atribut tabel munculnya seperti ini. Nah, tidak ada beberapa bagian, jadi dia hanya satu bagian. Nah, di sini kita bisa hitung panjang jalan secara keseluruhan. Nah, sama juga kita buatkan field baru dulu, sama seperti proses pada kita membuat di yang areal terbangun dengan yang di areal yang bervegetasi. Oke, nah karena ini menyangkut jalan, jadi di sini kita berbicara mengenai panjang ya, panjang jalan. Jadi bisa kita pilih antara short integer atau long integer. Jadi yang lazim digunakan misalnya kita pilih yang long ya, seperti ini. Nah, di sini kita misalnya kasih panjang, kasih nama panjang km lah ya, kilometer, atau sesuai unit yang akan teman-teman gunakan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan meter tidak apa-apa. Nah, di sini saya pilih kilometer saja, kemudian kita oke. Nah, kita sudah memiliki field baru ya, panjang jalan. Jadi di sini tinggal kita hitung. Sama juga prosesnya. Kita klik kanan, kemudian kita calculate geometry, kemudian kita yes. Nah, di sini akan muncul unit untuk panjang jalan. Sama juga di sini tidak usah diubah. Nanti kita langsung masuk di unit saja. Unit untuk satuan panjang jalan ya. Kalau kita mau menggunakan meter, kita gunakan meter. Kalau kilometer, kita gunakan kilometer. Kalau mil, kita gunakan mil.
seperti itu. Nah, karena saya menggunakan kilometer, jadi unitnya di sini saya ubah dengan kilometer seperti itu. Kemudian saya oke, yes. Nah, oke, panjang jalan kurang lebih 1 kilometer. Ya, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ya, seperti ini. Nah, kita sudah dapat ya beberapa tipe tutupan lahan lewat proses digitasi. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Sekian dulu dari saya, dan terima kasih.